Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar akidah akhlak pada tema yang baru di bab ketiga, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Lalu apa saja yang akan kita bahas pada bab ini? Yang pertama adalah pengertian dari malaikat, lalu sifat-sifat para malaikat, ketiga nama malaikat dan tugasnya, serta yang terakhir nomor 4 adalah hikmah beriman kepada para malaikat. Langsung saja kita lihat pembelajarannya berikut ini. Beriman kepada malaikat. Malaikat sendiri artinya berasal dari kata malakun yang berarti utusan. Iman berarti meyakini sesuatu. Apabila kita beriman kepada malaikat, berarti kita mempercayai adanya malaikat tersebut, meskipun kita tidak mampu melihatnya karena malaikat termasuk makhluk yang gaib atau tidak dapat dilihat, diraba, maupun didengar oleh panca indera manusia. Kalian ingat, malaikat merupakan rukun iman yang keberapa? Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Lalu bagaimana sifat-sifat malaikat? Yang pertama, malaikat itu sendiri diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintahnya dan tidak pernah melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malaikat merupakan makhluk paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sifatnya gaib, yaitu tidak dapat dilihat ataupun diraba ataupun didengar oleh manusia. Malaikat tidak berjenis, baik itu berjenis laki-laki maupun perempuan. Selain itu, malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu, maksudnya tidak memiliki keinginan. Malaikat tidak makan dan malaikat juga tidak minum. Nama-nama malaikat sebenarnya ada banyak, akan tetapi yang mesti kita ketahui ada 10 malaikat. Siapa saja? Ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Lalu apa saja tugas-tugas para malaikat? Yang pertama, tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga para rasul. Contohnya adalah ketika Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hiro, di sana malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas mengatur pembagian rezeki kepada semua makhluk, seperti turunnya hujan, kemudian kesuburan tanaman dan buah-buahan pada tumbuhan. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada 2 peristiwa sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Tiupan pertama yaitu pertanda datangnya hari kiamat, sedangkan tiupan kedua yaitu dibangkitkannya semua manusia yang sudah meninggal pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail yaitu mencabut setiap nyawa makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Raqib mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Yang keenam, malaikat Atid mencatat amal perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Raqib dan Atid akan bertugas mencatat semua perbuatan kita secara rinci. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap amal perbuatan kita. Jangan sampai kita selalu dicatat oleh malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk.
Yang ketujuh, malaikat munkar. Yang kedelapan, malaikat nakir. Tugas malaikat munkar dan nakir yaitu sama, menanyai manusia di alam kubur. Nah, ketika manusia ditanyai di alam kubur nanti, tidak akan ada yang dapat menyembunyikan amal perbuatannya saat ditanya oleh dua malaikat tersebut. Yang kesembilan, malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Malaikat Malik juga biasa disebut sebagai malaikat Jabaniyah karena wataknya keras dan tidak memiliki belas kasihan kepada calon penghuni neraka. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Wataknya berbeda dengan malaikat Malik. Watak malaikat Ridwan, wataknya lembut dan ramah terhadap calon penghuni surga. Adapun fungsi beriman kepada malaikat yaitu yang pertama, mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah hingga membuat kita makin tunduk dan patuh kepadanya. Ya, betul. Kita bisa belajar dari sifat malaikat yang tadi. Malaikat tidak minum, malaikat tidak makan, sedangkan manusia memerlukan semuanya. Semua hal itu disediakan oleh Allah. Maka oleh karena itu selayaknya manusia harus lebih taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hambanya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Ketiga, tenang dan tidak merasa terasing di bumi sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Betul. Salah satu tugas malaikat adalah mengawasi dan menjaga serta mencatat amal manusia. Hal ini harus kita perhatikan. Oleh karena itu, karena kita tahu kita selalu diawasi oleh malaikat, karena itu kita harus menambah keinginan untuk beramal baik dan menjauhi maksiat karena amal kita dicatat oleh malaikat. Yang keempat, sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah. Sebab malaikat selalu membela dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, selain tugas para malaikat yang disebutkan tadi, para malaikat juga bertugas memberikan dorongan semangat kepada manusia agar melakukan kebaikan. Oleh karena itu, yuk kita lebih berani lagi dalam menjalankan kebaikan. Jangan takut karena malaikat selalu senantiasa menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kelima, berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan semakin membuat kita merasa sadar dan mawas diri terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai hamba yang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada malaikat-malaikat Allah. Sekian dari Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kalian dapat lebih paham. Makasih kepada semuanya yang sudah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.